itu backing biasanya. Backing. Di Jakarta aja banyak. Nah, Oh iya, iya. tapi Iya, saya nggak mau diskotik nyebut. ada backing. Saya nggak mau nyebut. Di mana tuh di Jakarta, Pak? Hah? Di mana Tempat Prof? Di hiburan. Jakarta, Prof? Nanti saya tunjukin, kita keluar. Nggak akan berhenti di situ. Itu ke atas juga, sampai ke atas. Sampai ke atas tuh sampai ke Saya bisa siapa? nyebutin nama semua jenderal yang main gituan. Ah, Ah. Sebut. minta ditutup ya. Prof, Hmm. katanya udah jadi rahasia umum. Biasanya tempat-tempat kayak gitu, itu yang punya ya APH gitu. APH. Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Kalau Sekarang itu istilahnya gitu. Gosipnya. Biar halus, biar halus, bukan. Prof. Biar halus. Kalau itu berarti Gosipnya. tentara nggak termasuk. Oh, Karena oh iya, iya. kenapa pendekatan saya tadi jingoisme? Karena Pokoknya mereka yang pegang kekuasaan. senjata deh, Senjata. Pak. Ya, karena senjata itu salah satu sumber Sumber. kekuasaan. Gitu. oke. Nah, itu backing biasanya. Backing. Di Jakarta aja banyak. Nah, Oh iya, iya. Tapi Iya, saya nggak mau diskotik nyebut. ada backing. saya nggak mau nyebut. Di mana tuh di Jakarta, Pak? Hah? Di mana, Tempat Prof? Di hiburan. Jakarta, Prof? Nanti saya tunjukin, kita keluar. Kenapa? Inisial aja, Kalau Prof, saya inisial, ngomong di sini, kalau ngomong di sini, yang ditembak cuman saya. Kalau ditembak 3 kan bisa meleset. Kalau 1 orang kan jebol nanti. Saya ajak tempat-tempatnya saya tahu. Jadi backing aja ya. Iya. Oh, jadi menurut Prof Kiki, bukan punya nih, tapi backing. Bisa punya, bisa backing, bisa dua-duanya. Yang di Lampung itu punya Ya. apa backing kira-kira? Ya, kalau lihat dari pengakuan saksi-saksi ya punya. Yang punya itu artinya ngelola kayak gitu. Di sini saya nggak mau ngasih tahu, nanti kalau saya kasih tahu saya nggak dapat setoran lagi. Gitu. Maksudnya apa nih, Prof? Ya, Maksudnya apa? Jadi ada selalu gitu. Jadi yang backing siapa, yang dikasih setoran siapa itu selalu ada. Prof, bukannya ada aturan kalau udah di backing nggak boleh digerebek? nah, ya Apa saya laporin itu. Ya, apa mungkin orang baru jadi nggak tahu, Mas Gaib? Iya mungkin. Ya nggak? Kan Kapolresnya ikut kan? Kapolres. Orang baru jadi nggak tahu, bisa gitu nggak? nggak Kapolsek. Ya Kapolseknya ikut. Kapolsek. Iya, ikut. Kapolseknya. Jadi Ini Dan korban. jadi salah satu Ditembak itu kan. korban. Korban. Jadi Salah korban. satu Korban. korban yang gugur. Tapi yang gerbek tuh banyak orang, jadi nggak ini. Jadi Kalau- operasi resmi ya sebenarnya. Itu operasi resmi berarti. Ibaratnya operasi resmi. Penggerbekan resmi Iya. kan. Iya. Karena Dan itu ngebuktiinnya nanti post factumnya. Post factum itu artinya kalau kita bicara nanti akan ada penggerbekan, akan ada situasi chaos, akan ada yang mati. Itu ante factum sebelum kejadiannya. Tapi kalau sudah kejadian, kita analisis, kita jelaskan secara kronologis, itu namanya post factum. Nah, kerusuhan itu kompleks sekali aspeknya. Nah, sangat kompleks. Sehingga kalau kita bicara post factum, maka bisa jadi semua itu dugaan-dugaan publik itu ada semua. Gitu. Atau salah semua, bisa jadi. Gitu. bisa jadi Nah, benar. dan itu satu-satunya cara, karena saya scholar, ya, satu-satunya cara based on forensic. Artinya apa? Penjelasannya itu evidence based. Evidence based itu berlaku untuk semuanya. Bahkan dunia kedokteran pun mengenal evidence based. Jadi ada 1.000 orang mengaku dia sembuh, itu bukan berarti obatnya hebat, Ya. pengobatannya hebat. Enggak. Harus ada Pembuktian. evidence-nya, ada bukti-buktinya. Kalau yang dalam kedokteran dipresentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan jurnal segala macam gitu. Nah, kalau pada kasus seperti ini evidence based itu ya nanti kan ada uji forensik. Uji forensik itu ya senjatanya apa yang dipakai, ini yang dipakai. Nah, Artinya nanti dugaan publik itu bisa jadi salah, bisa jadi benar juga. iya. Tergantung dari evidence base Iya. tadi. Tapi kalau misalnya nih yang
Prof Kiki tahu nih ya. Hmm? Biasanya gitu nggak sih Prof? Jadi misalnya tempat hiburan malam yang Spanyol nih, separuh nyolong, separuh ilegal lah. Iya, itu Atau yang ilegal beneran itu tuh biasanya punya backing atau punya Bukan. mereka yang pegang senjata. saya mau tanya, APH punya atasan nggak? Punya. Punya. Ya punya dong. Ya semua punya atasannya lah. Coba kita main ke kota nih. Kamu misalnya pesen cewek. Ya kalau cewek kan bisa pesen cowok. Iya, banyak gigolo-gigolo itu kan. Nggak akan berhenti di situ. Itu ke atas juga sampai ke atas. Sampai ke atas tuh sampai ke Saya bisa siapa? nyebutin nama semua jenderal yang main gituan. Sebut. Minta ditutup ya. Prof, kan udah pengalaman jadi anggota tim mencari fakta. Saya selalu ketuanya. Selalu jadi ketua ya. Kalau kasus Lampung ini sebenarnya mudah apa enggak untuk mencari fakta yang Mudah. sebenarnya? Mudah. Kenapa? Kan sudah dideklar dari awal. Terlepas ada undang-undang TNI yang baru atau tidak, itu normanya adalah joint operations, joint investigations. Jadi dilakukan bersama. Mulai dari pengumpulan data lapangan, karena polisi masuk duluan. Begitu kejadian karena ini menyangkut polisi. Dalam hitungan menit, detik mereka udah ada di lokasi. Gitu. Nah, lalu penyelidikannya, kalau penyidikan itu udah masuk ke proses pro justisia namanya. Nah, itu dikumpulkan, dikerjakan bareng. Yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban publik. Jadi disampaikan ke media secara bersama-sama. Nggak boleh salah satu nanti jenggonya yang mana. Kan? Jadi harus bersama-sama disampaikan. Setelah itu dibedah, ini loh faktanya. Nah, kalau ini faktanya, maka mudah. Apa? Tiga-tiganya itu proyektilnya masih ada di kepala, di tubuhnya itu. Kalau hanya pistol tentara, dia kaliber 45 pasti. Apalagi kopral yang nembak. Kalau kopral, dia pasti bawa FN 45. Senjata genggam, laras pendek yang lebih canggih seperti Glock, terutama Glock, Sixfire, itu kalibernya sama tapi hanya dipegang oleh perwira, itu pun perwira yang Jadi kalau senjatanya khusus. lebih tinggi, kemungkinan yang 3 ini pion doang. Yang pelaku ini pion doang. pion. Iya. Ya, kamu yang bilang itu. Ini konfirmasi nih ke Prof. Nah, Konfirmasi karena nih. Misalnya ternyata iya, senjatanya lebih iya canggih. bisa jadi, Berarti tapi yang sekarang lagi diperiksa ini pion doang. bisa jadi karena apa? Kalau dia udah sampai tahap diperiksa, apalagi dinyatakan tersangka, ya pasti bukan pion lah, gitu. Bukan pion itu artinya ya memang dia yang melakukan nembak, gitu kan. Atau proyektilnya ditemukan itu laras panjang, karena ada saksi yang menyebut mereka bawa SS1 laras panjang. Kalau laras panjang, apalagi jelas-jelas SS1. Itu 556 kalibernya. Itu biasanya siapa yang pegang, Prof? Itu organik TNI. Polisi juga punya, meskipun lebih terbatas ya, Brimob terutama Brimob, ya. itu kaliber 556. Jadi mari kita bicara data forensiknya dulu gitu. Nah, itu dilakukan bersamaan dan harus cepat supaya publik nggak makin bergosip, makin malah, makin ribut, makin liar isunya. Iya. Prof, kalau misalkan ada polisi ingin menggerbek satu tempat, Iya. polisi itu tahu nggak sih sebenarnya yang digerbek itu siapa? Siapa yang terlibat Bisa saat iya, bermain? bisa tidak. Pegangannya siapa, backingnya siapa, iya. punyanya siapa gitu. Kalau masih nekat juga, biasanya satu polisi itu gendeng juga. Nekat, nggak peduli dia siapa. Ada polisi-polisi yang kayak gitu. Yang risk taker, berani ngambil kayak gitu. Tapi ada juga yang lunak, kalau gitu, itu
kakak asuh, saudara tua, ya kita cincai aja lah. TST lah ya, tahu sama tahu. Iya. Ya. Apa yang kaitannya kejadian di Banten itu, Prof? Kan itu ada yang pemilik rental mobil itu lapor kan Ya. bahwa dia diancam, tapi tidak dipercaya kan. Akhirnya dia yang ditembak beneran gitu. Iya. Itu kan kasusnya itu. Artinya nih, wah ini ngerti nih. Ini saya sedang berhadapan dengan siapa gitu ya, kira-kira Iya, polisi. iya. Tapi andai kan kalau misalnya kan? Iya. polisi itu datang ke lokasi, tidak akan kejadian penembakan itu. Lah iya makanya itu, polisi itu ngerti siapa yang dihadapi. Nah gitu. Dan karena dari kerangka hukum yang ada, yang akan dihadapi hanya risiko, tidak ada untungnya, ya udah Ya. menghindar dia. Oke. Gitu kan. Jadi kalau dihadapi risikonya mati, risikonya institusi terkena segala macam kayak gitu. Sementara kalau tidak lalu dibantu, dia nggak dapat mobilnya, mobil rentalnya itu juga. Gitu. Ya udah lebih baik nyingkir aja lah gitu. Oke. Kan hitung-hitungan cost benefitnya nggak masuk gitu. Berarti ini Tapi harusnya gimana? Harusnya enggak dong. Kalau lapor harusnya yang lanjuti dong. Ya masalahnya Mau yang saudara lapor tua, kan- mau saudara muda, Nah, yang lapor mau kan saudara adopsi. karena yang laporkan saudara agak tua gitu. Sementara yang dilaporkan itu kan saudara sangat tua. Gitu. Iya, iya. Iya kan? Tapi You know gini, what I Prof. mean? iya. Saudara sangat. Kan tugas polisi sebagai Mas Kiki ini kan sangat ahli di kepolisiannya. Artinya kan kalau itu melekat dia sebagai pengayom masyarakat, ya kalau siapapun, apapun motifnya kan mestinya dia tetap harus jalan ya Prof ya. Normatif Prof. Tidak semudah itu. Oke, Saya kasih contoh Ya. pengalaman pribadi. ya, Begitu Kapolri menyatakan keterbukaan, siapapun kita proses kayak gitu. ya, Laporan masuk Oke. ke Propam. oke, Laporan masuk ke dan mereka mencari orang-orang yang didengerin oleh polisi. Mm-mm. Saya nggak tahu saya didengerin apa enggak gitu ya. Tapi datang ke saya ngadu. ya, Tuh, ada tetangga saya miskin sekali ya. mm-mm. Terus di Plokoto dijemput oleh polisi, sekarang ditahan oleh polisi Oke, di sebuah supermarket kecil Mm. di Ponorogo. Hmm. Terus ceritanya tuh sengsara banget gitu lah. oke, Nah, menderita lah pokoknya. ya Mm. siapa orang itu? Pegawai di situ, kasir. Gitu. Oke, Kasir di situ. Dia dituduh mencuri. Gitu. Kenapa didatengin polisi? Dituduh mencuri. Saya marah. Saya telepon Kapolresnya, mantan Kapolresnya, saya telepon Propam. Langsung dicari. Ada memang di Jogja. Mm. Disekap. Disekap, tapi dalam tanda petik. Kenapa? Laporan masuk ke saya, hasil penyidikan polisi itu, dia itu dikunci, disuruh tinggal di kantor Jogja itu. Tapi dia bisa keluar, makan di luar, nongkrong, jadi tidak ada kata disekap itu. Itu satu. Terus yang kedua, dia memang nyuri, maling 40 juta. Gitu loh. Oh. 40 juta. Terus dia bilang, salah kalau polisinya meras. Kami diperas. Kenapa? Dia pakai lawyer dari Jakarta. Ya, lawyer itu kalau ke Jogja, nangani kasus itu, minta tiketnya sama polisi. Dikasih sama polisinya, karena polisinya takut. Orang lawyer dari Jakarta. Jangan-jangan ini namanya Hotman Paris. Waduh. Waduh. Takut kan orang Berapa dilaporin. miliar itu? Nah gitu, jadi semua bukti kayak gitu. Nggak ada mas orangnya. Saya marah lah, saya bilang lain kali saya jangan dikasih laporan bodong begini lah. Oke. Kasihan polisi yang dilaporin itu, polisinya di sel kok. Di sel pada proses, dan 2-3 kali saya ngalami proses kayak gini. Jadi kalau tadi perlindungan pada masyarakat, Ya. harus hati-hati juga. Karena itu bisa kita manfaatkan gitu. Oke. Dimanfaatkan lalu untuk nyerang lawan gitu. Hmm. Oke.